A few moments later. Akar permasalahan dari perang Bosnia-Serbia ini adalah bermula dari perselisihan antar etnis Bosnia yaitu dan etnis Serb atau etnis asli Serbia begitu. Etnis Serbia dan Bosnia saling tidak menyukai satu sama lain, dan di etnis Bosnia ini sendiri ada dua macam etnis, yaitu etnis Kroasia Bosnia dan etnis Bosnia Muslim begitu. Perselisihan ini terjadi seiring waktu dengan ketegangan politik yang ada pada saat itu juga di Yugoslavia sebagai negara induk dari beberapa negara tadi, Serbia, Bosnia, dan Kroasia. Konflik berlanjut hingga akhirnya ada beberapa gerakan, yaitu seperti pembersihan etnis tentunya dilakukan oleh Serbia pada waktu itu, angkatan bersenjatanya. Pembersihan etnis ini memicu adanya pertikaian lebih lanjut dan perdebatan, sehingga akhirnya mulai memicu perang yang berlangsung sangat lama ini, perang Bosnia. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam perang Bosnia, dan juga saya akan menjelaskan teori apa saja yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di perang Bosnia ini. Mungkin yang pertama, perang Bosnia yang terjadi pada tahun 1992 sampai dengan 1995 melibatkan berbagai pihak termasuk etnis Serbia, Kroasia, dan Bosnia, serta pasukan Serbia Bosnia, dan juga pasukan-pasukan Kroasia Bosnia, dan pasukan Bosnia yang mayoritasnya adalah Muslim Bosnia. Dan ada beberapa pihak internasional yang juga menjadi aktor di balik penyelesaian konflik perang Bosnia ini. Di antaranya ada pasukan PBB dan NATO. Kemudian penjelasan mengenai teori apa saja yang masuk ataupun yang menjadi bahan analisis dari perang Bosnia ini. Ada beberapa teori yang berkaitan. Yang pertama itu adalah teori etnis dan nasionalisme. Mungkin sedikit menjelaskan sesuai apa yang saya baca dengan beberapa referensi. Teori etnis dan nasionalisme ini merupakan sebuah analisis yang menyoroti peran identitas sebuah etnis dan nasionalisme dalam konflik Bosnia. Ketegangan etnis antara Muslim Bosnia, Serbia, dan Kroasia menjadi faktor pendorong utama terjadinya konflik tersebut. Dan yang kedua, teori politik dan geopolitik. Beberapa teori fokus pada peranan politik dan geopolitik, termasuk adanya intervensi luar negeri, misalnya adanya campur tangan Serbia dan Kroasia dalam mendukung kelompok etnis Bosnia memainkan peran dalam eskalasi konflik yang terjadi. Dan teori yang ketiga, teori keamanan internasional. Analisis dari perspektif keamanan internasional memberikan sebuah sorotan bagaimana kegagalan sebuah komunitas internasional dalam mencegah dan mengatasi konflik dapat memperburuk sebuah situasi yang terjadi. Dan teori yang ketiga, yang keempat itu adalah teori perdamaian dan rekonstruksi. Jadi setelah terjadinya perang, teori perdamaian dan rekonstruksi mencoba memberikan sebuah pandangan terkait bagaimana membangun kembali sebuah perdamaian dan stabilitas di wilayah yang terkena dampak politik ataupun maksud saya dampak konflik. Dan juga kesimpulan yang dapat saya ambil dari keempat teori ini adalah bahwasanya perang Bosnia merupakan sebuah kasus yang sangat kompleks dan multifaktorial sebagai sebuah kombinasi dinamika internal dan eksternal yang melibatkan pendekatan teoritis berbeda yang dapat memberikan berbagai wawasan yang beragam serta tergantung pada konteks analisis yang diambil. Dampak dari perang Bosnia jika terselesaikan akan meliputi berbagai aspek termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain. 1. Dampak politik.
Terselesaikannya Perang Bosnia dapat memicu stabilitas politik yang lebih baik di wilayah tersebut. Konflik antar etnis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat reda dan upaya rekonsiliasi antar etnis dapat dilakukan. 2. Dampak ekonomi. Perekonomian Bosnia dapat pulih setelah perang berakhir. Investasi asing dan perdagangan dapat kembali mengalir ke negara tersebut, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 3. Dampak sosial. Terselesaikannya perang akan membawa dampak positif secara sosial. Pengungsi dapat kembali ke rumah mereka, dan upaya rekonsiliasi antar etnis dapat dilakukan untuk memulihkan hubungan antar masyarakat yang terpengaruh oleh konflik. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian Perang Bosnia akan membawa dampak positif secara keseluruhan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Beberapa perundingan untuk mengatasi konflik Bosnia antara lain yaitu 1. Rencana Vance-Owen. Rencana Vance-Owen dirumuskan oleh Lord Owen, perwakilan masyarakat Eropa, dan Cyrus Vance, perwakilan PBB pada akhir Oktober 1992. Vance-Owen akan membagi Bosnia menjadi 10 provinsi otonom, yaitu 3 untuk Muslim, 3 untuk Kroasia, 3 untuk Serbia, dan ibu kota Sarajevo sebagai daerah netral. 2. Owen-Stoltenberg. Rencana ini digagas oleh Thorvald Stoltenberg dengan Cyrus Vance. Rancangan ini akan memberikan Serbia sebanyak 53% dari wilayah Bosnia, Muslim sebanyak 30%, dan Kroasia sebanyak 17%. 3. Kelompok penghubung. Konteks grup atau kelompok penghubung yang terdiri Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika pada rencana perdamaian ini akan memberikan 51% wilayah kepada Federasi Muslim Kroasia, sementara sisanya sebesar 49% akan diberikan kepada Serbia Bosnia. 4. Perjanjian Dayton. Seiring gencarnya serangan udara NATO, kelompok kontak menyelenggarakan perundingan damai di Jenewa yang dihadiri oleh Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Perundingan Jenewa ini kembali menegaskan pembagian wilayah Bosnia sebesar 51% untuk Federasi Muslim Kroasia dan sisanya sebesar 49% untuk Serbia Bosnia. Setelah dilakukan diskusi secara intensif, sebuah kesepakatan yang menyatakan untuk mengakhiri konflik diumumkan pada tanggal 21 November 1965 di Dayton, Amerika. Hasil perundingan tersebut ditandatangani di Perancis tanggal 14 Desember 1995. Jika tidak terselesaikannya Perang Bosnia pada tahun 1994, yang kemungkinan besar situasi kemanusiaan dan politik di wilayah tersebut akan terus memburuk. Perang Bosnia yang terus bergejolak pada saat itu melibatkan konflik antara etnis Bosnia Muslim, Serbia, dan Kroasia, dengan gejolak politik dan kekerasan etnis yang meluas. Jika pertempuran pada saat itu terus berlanjut, diperkirakan akan terlebih banyak lagi pelanggaran hak asasi manusia, pembersihan etnis, dan pengungsian massal. Dan juga keterlibatan komunitas internasional mungkin akan semakin terlibat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Bahkan intervensi militer yang dapat memperluas dampak konflik di kawasan tersebut. Ketidakstabilan ini yang terus berlanjut dapat menciptakan dampak regional, memicu potensi keterlibatan negara-negara tetangga, dan menimbulkan risiko konflik yang lebih besar di Eropa Tengah. Selain itu, perang terus berlanjut juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi, memperdalam trauma masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk rekonsiliasi jangka panjang. Pentingnya resolusi konflik di Bosnia pada tahun itu ialah ketidakstabilan di wilayah tersebut dapat memunculkan konsekuensi serius, baik dalam hal kemanusiaan maupun geopolitik, dan dapat memicu gelombang efek yang lebih luas di Eropa. Konflik yang terjadi di Bosnia merupakan konflik perseteruan antara etnis dan agama yang terjadi di Bosnia pada masa saat itu. Konflik ini menjadi sebuah acuan bahwa demokrasi dan HAM memang sangat perlu ditegakkan, terutama pada negara-negara berkembang yang memiliki keberagaman etnis dan ras, agar tentunya etnis dan ras tersebut dapat bersinergi bersama untuk membentuk suatu negara yang harmonis, di mana semua rakyatnya tetap dapat hidup berdampingan tanpa ada perselisihan yang tentunya menyangkut etnis dan agama. Kami sepakat dan sangat mendukung rekonsiliasi yang dilakukan PBB dan intervensi NATO untuk merendam konflik yang terjadi di Bosnia ini,
dengan mempertimbangkan banyak hal tentunya, dan terselesaikannya konflik ini bisa menjadi sebuah harapan bagi umat manusia bahwa demokrasi dan hak asasi manusia sebetulnya masih sangat didukung oleh pihak-pihak internasional. Dan tentunya pelajaran bagi banyak kalangan juga bahwa kejahatan perang, kejahatan etnis, kejahatan ras, dan kejahatan agama adalah suatu yang tidak bisa ditoleransi dan memang harus bisa diselesaikan.